Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025-2026. Perkenalkan, saya Baharudin, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025-2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 25109113689. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Miftahullah Nglawak Kertosono kelas 11 dengan materi pengaruh pembaharu Islam di Indonesia. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat ya? Siap untuk mendapatkan ilmu? Oke. Materi kali ini ya, dari melanjutkan babak kemarin itu adalah pengaruh pembaruan Islam di Indonesia. Ya. Seperti kita tahu bahwasanya Islam sekarang, bagaimana Islam sekarang itu bisa moderat, bisa bertempat di mana saja, bahkan dakwah melalui media seperti YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Berbeda dengan dakwah-dakwah zaman dahulu. Dakwah-dakwah zaman dahulu, Islam masih monoton. Mereka masih menggunakan masjid untuk tempat belajar. Mereka menggunakan halakoh-halakoh gedung untuk tempat belajar. Belum sampai melebar seperti sekarang. Sekarang menggunakan media digital untuk berdakwah, sehingga Islam sendiri juga sudah meluas. Orang-orang bisa mengakses ilmu agama melalui media sosial, media digital. Nah, apa hubungannya dengan pembaharu Islam? Konsep bagaimana mereka berpikir sekarang, masa kini, ya, dengan berbeda pada masa lalunya. Makanya Islam itu berkembang sesuai dengan zamannya. Kita harus juga nanti yang akan dibahas, yaitu adalah Syekhuna kita, yaitu Mbah Yasin Asy'ari. Beliau termasuk pembaharu, yaitu dengan adanya Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sehingga Islam diterima di pedesaan-pedesaan. Kalangan masyarakat bisa menerima tentang ajaran agama Islam. Ada lagi nanti yang kita bahas, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh pembaharuan Islam di Indonesia, saya mau mengajukan sebuah pertanyaan pada kalian semua, kepada anak-anakku. Dari pembahasan kemarin, mengapa tokoh-tokoh pembaharu yang kita bahas kemarin itu sangat berpengaruh di Indonesia? Mungkin ada, oh ya, silakan. Karena mereka menyatukan semangat keislaman dengan cinta tanah air. Semangat keislaman dengan cinta tanah air, memang benar. Ada lagi? Membangun contoh nyata. Memang kita harus punya contoh nyata untuk digunakan sebagai pedoman. Ada yang pengaruh pembaruan Islam di Indonesia.
Slide pertama kita bahas peta konsep, kemudian pengaruh bahwa Islam di Indonesia. Peta konsep yang pertama di sini adalah gerakan pembaharu Islam di Indonesia. Gerakannya, yang terbaik kita gerakannya. Kemudian organisasi. Ketika mereka mempunyai kumpulan, itu ada organisasi. Kemudian di organisasi itu pasti ada tokoh yang mendirikan organisasi. Itu. Nah, pengaruh gerakan pembaharuan Islam di Indonesia. Dampak pembaharu dalam bidang politik dan pendidikan di Timur Tengah, itu menyebar di Indonesia. Contoh Al-Azhar Kairo. Bagaimana pendidikan Al-Azhar Kairo, di situ pendidikannya ya agamanya sangat ketat sekali. Mereka memisahkan antara agama dan ilmu umum. Ketika kamu belajar agama, ya akan diarahkan ke agama. Ketika kamu belajar ilmu umum, juga akan diarahkan ke ilmu umum. Jadi ada pemisahan. Dan itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Makanya nanti ketika Al-Azhar seperti itu, nanti ada beberapa tokoh yang mereka itu tidak cocok, biasanya tidak cocok dengan sistem dari Al-Azhar. Maka akan timbul daerah Turki, kemudian Maroko dan sebagainya. Itu karena konsep-konsep dalam pendidikan mereka yang berbeda. Kemudian Islam sendiri mulai bergeliat di awal 20 Masehi. Nah, gerakan ini berdampak luas terhadap munculnya gerakan nasionalisme. Contoh dahulu ketika di Indonesia itu ada yang namanya PKI. Mereka berkonsep bahwasanya harus ikut tentang agama Islam. Akhirnya keras. Terjadi agama yang sangat keras, radikal. Makanya nggak bisa ketika sebuah negara kemudian melakukan konsep agama Islam murni, itu kan terjadi radikalisme. Masalahnya di Indonesia juga itu suku-sukunya sangat banyak, adatnya juga sangat banyak, bermacam-macam. Ketika hanya satu konsep agama Islam, maka akan sulit masuk di Indonesia. Sehingga ada organisasi seperti di sini katakan. Nah, sebelum kita masuk ke organisasi, kita corak gerakan, corak gerakan. Ini bisa dibedakan tradisionalis konservatif, yang kedua reformis modernis, yang ketiga radikal puritan. Yang tradisionalis ada mereka yang menolak cenderung pembaratan, mengatasnamakan Islam secara pemahaman dan pengamalannya melestarikan tradisi-tradisi yang bercorak lokal. Jadi contoh sekarang itu ada namanya pondok pesantren kuno, Salafi, Salafi. Mereka menggunakan pengajian sistem bandongan, sistem bandongan, atau mereka langsung ngaji kepada kiainya. Itu kan tradisionalis. Mereka tidak menggunakan papan tulis dan sebagainya. Mereka hanya berkumpul halakoh di tempat-tempat kiainya mengaji. Sekarang masih ada kan? Masih ada. Mereka menolak pemikiran barat. Kemudian ada yang namanya reformis modernis. Mereka menggunakan relevansi sesuai zaman sekarang. Contoh secara bahasa ada yang namanya pondok modern. Di situ pondok pesantren mengadaptasi sesuai dengan zaman sekarang. Di pondok itu ada komputer, pelajaran digital, pelajaran IT, kemudian di pondok itu ada bahasa Inggris atau yang lainnya. Namanya pondok modern. Berbeda kan? Antara tradisional dan reformasi berbeda kan? Beda. Mengapa? Karena konsepnya juga beda. Tapi intinya sama, adalah menyebarluaskan Islam. Cuma gerakannya yang beda. Gerakannya yang beda.
Yang terakhir ada radikal, ini yang sulit. Seraya sepakat dengan klaim fleksibilitas Islam, ya. Mereka enggan memakai cenderungan kaum modern dalam memanfaatkan dan ide baru. Ini yang paling radikal. Oke. Contoh ya kasus-kasus yang dahulu karena Islamnya Islam radikal, mereka menyalahkan agama yang lainnya. Sehingga di kasus Bali dulu ada namanya bom, teror. Akhirnya Islam terkenal dengan terorisme. Itu karena pemahaman mereka radikal. Sangat radikal sekali. Nah, itu nanti pemikiran-pemikiran seperti itu, konsep-konsep seperti ini, okay, itu awalnya dari tokoh-tokoh pembaharu. Tokoh pembaharu. Kiai Hasyim Asy'ari yang luwes terjun ke masyarakat, Kiai Haji Ahmad Dahlan, mereka menggunakan modernis, reformasi modernis, sehingga ada gedung-gedung rumah sakit. Kiai Hasyim Asy'ari. Kemudian Ibroh, pengaruh pembaharuan Islam di Indonesia. Kelebihan, maksudnya apa yang bisa kita petik dari pengaruh pembaharu Islam di Indonesia. Pertama, kemajuan umat Islam di dunia. Okay. Kemajuan umat Islam di dunia. Kita bisa bayangkan umat Islam zaman dahulu sampai zaman sekarang. Bagaimana Islam itu umatnya bisa lebih menguasai beberapa aspek keilmuan. Banyak orang Islam, umat Islam yang mereka menjadi dokter. Banyak umat Islam, mereka menjadi tentara, TNI. Banyak umat Islam, mereka menjadi doktor. Sehingga umat Islam sendiri itu sangat berkembang. Enggak hanya monoton itu saja. Bukan hanya bisa ceramah, bukan hanya bisa mengaji, tapi mereka menguasai aspek ilmu dunia, terutama juga ilmu akhirat. Kemajuan. Kemarin ada tokoh pembaru Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada tokoh pembaru Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada tokoh pembaru Buya Hamka, ada tokoh pembaru yang nama R.A. Kartini. Nah, sekarang silahkan untuk lembar kerjanya dikumpulkan, kita akan berdiskusi tentang tokoh-tokoh pembaru tersebut sesuai dengan kelompoknya, ya. Anak-anakku semua, diskusinya saya kira sudah cukup. Nanti kita akan dengarkan presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti saya sebagai moderatornya akan saya lanjut untuk satu. Nah, nanti konsepnya juga bisa, konsep dari kelompok tersebut juga bisa dijelaskan. Yang pertama, silakan untuk kelompok 1 untuk maju ke depan perwakilan untuk mempresentasikan hasil dikotomi pendidikan pesantren atau agama versus sekolah kolonial atau umum. Praktik keagamaan bercampur dengan tahayul dan bid'ah. Pengaruh eksternal. Kontak dengan pemikiran pembaharu Islam. Muhammad Abdul Al-Afghani.
kesadaran akan kemajuan dunia barat di bidang sains dan teknologi. Motivasi personal, pengalaman ibadah haji dan belajar di Mekah, keprihatinan terhadap kemunduran umat Islam. Gagasan utama, 1. Pembaruan pendidikan, integrasi ilmu agama dan umum dalam satu kurikulum. Sistem klasikal dengan metode terstruktur sekolah modern bernafas Islam. Contoh Madrasah Mu'alimin. 2. Pembaruan metode keagamaan, pemurnian akidah dari praktik syirik dan bid'ah, pemahaman kontekstual Al-Quran dan hadis, aksi sosial sebagai implementasi keimanan. 3. Organisasi modern, mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912 sebagai organisasi modern, sistem administrasi dan program terstruktur. Pengaruh terhadap Indonesia, bidang pendidikan, jaringan sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia, model pendidikan Islam modern yang diadopsi banyak pihak, lahirnya kelas menengah muslim terdidik, bidang sosial, lembaga amal seperti rumah sakit, panti asuhan, badan zakat, pemberdayaan perempuan Aisyah, tradisi filantropi Islam terorganisir, bidang politik dan budaya, inspirasi bagi gerakan Islam modernis, kontribusi dalam membangun etos kerja dan kemandirian ekonomi umat, sintesis budaya, Islam, modernitas, dan keindonesiaan, relevansi untuk masa kini, pendidikan karakter, model integrasi ilmu dan akhlak relevan untuk menghadapi degradasi moral, sekolah inklusif yang menerima keberagaman, spiritualitas progresif, agama sebagai solusi masalah sosial, kemiskinan, radikalisme, intoleransi, penyeimbang antara fundamentalisme dan sekularisme, keteladanan organisasi, Muhammadiyah sebagai organisasi nirlaba profesional, model pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas. Jawaban atas tantangan global, membentuk muslim yang percaya diri dan kompetitif di era digital. Islam rahmatan lil alamin dalam praktik nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, dari peta konsep ini, apa yang kamu temukan? Peta konsep dari tokoh yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Apa yang kamu temukan? Kiai Haji Ahmad Dahlan sangat mencintai ilmu. Makanya beliau mengatakan di konsepnya itu semua persoalan itu bisa diselesaikan oleh agama. Kemudian dari kelompok 1, apa yang harus kita tiru? Dari konsep ini, apa yang bisa kita tiru dari metode mengajar beliau? Menciptakan ruang diskusi yang aman, nyaman, ajak untuk bertanya mengapa dan bagaimana, bukan sekedar menghafal, tapi menghargai proses berpikir. Bukan sekedar menghafal, tapi menghargai proses dari pembelajaran itu sendiri. Juga tempat yang nyaman. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke kelompoknya. Oke, terima kasih. Sampaikan presentasi mengenai tokoh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, periode aktif pada tahun 1875 sampai 1947, dengan konteks sejarah masa penjajahan kolonial, kebangkitan nasional Indonesia, dan awal kemerdekaan. Latar belakang pemikiran pembaruan, kondisi umat, pendidikan Islam terbelakang, terisolasi dari perkembangan pengetahuan modern. Kondisi politik, penjajah Belanda atau Jepang mengancam kemerdekaan dan identitas bangsa. Motivasinya menyatukan kekuatan agama untuk kemajuan umat dan perlawanan terhadap penjajahan. Pengaruh terhadap Indonesia. Bidang pendidikan sosial, lahirnya model pesantren modern berwawasan kebangsaan, munculnya ulama intelektual yang berperan di masyarakat dan negara. Bidang politik budaya, legitimasi agama bagi perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, terbentuknya patriotisme religius yang mendukung NKRI. Gagasan utama, pembaruan pendidikan, integrasi kurikulum pesantren sebagai pusat pencerahan intelektual dan moral, pembaruan pemahaman jihad dan nasionalisme, hubul waton atau cinta tanah air sebagai bagian dari iman.
Jihad sebagai pembelaan terhadap negara berdaulat, Resolusi Jihad 1945. Relevansi untuk masa kini, pendidikan Islam moderat, model integrasi ilmu agama umum, relevan untuk melawan radikalisme dan meningkatkan daya saing umat. Nasionalisme inklusif, konsep cinta tanah air bagian dari iman, menjadi benteng ideologi bagi persatuan bangsa di tengah ancaman separatisme dan intoleransi. Peran civil society Nahdlatul Ulama sebagai organisasi berbasis pesantren terus menjadi penjaga moderasi, demokrasi, dan keutuhan NKRI. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kemudian dari kelompok 2, dari peta konsep yang dipresentasikan, itu apa yang kamu temukan dari peta konsep itu? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Menurut dari kelompok 2. Ya karena ketika Kiai Hasyim Asy'ari itu kan beliau yang melakukan fatwa resolusi jihad. Kemudian dari konsep ini, bagaimana kita bisa mengaplikasikan ketika cinta tanah air? Bagaimana kita mengaplikasikan cinta tanah air di era digital ini? Gimana? Menyebarkan konten yang positif dan sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan peta konsep tentang beliau yaitu Buya Hamka. Nama lengkap beliau adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah pada periode abad ke-20 yaitu tahun 1908 sampai 1981 pada masa pergerakan nasional kemerdekaan hingga Orde Baru. Latar belakang pemikiran pembaharuan, beliau tumbuh dalam lingkungan Islam tradisional Minangkabau yang kuat. Karena ayah beliau adalah Syekh Abdul Karim Amrullah, ulama reformis. Yang kedua, terpengaruh oleh gerakan pembaharuan Islam global Muhammad Abduh Rasyid Ridho melalui bacaan dan koneksi intelektual. Yang ketiga, menyaksikan ketertinggalan umat Islam dalam pendidikan, moral, dan politik di masa kolonial dan pasca kemerdekaan. Yang keempat, percaya bahwa Islam perlu didialogkan dengan realitas modern tanpa kehilangan identitas. Gagasan-gagasan utama beliau yang pertama adalah Islam rasional dan kontekstual, yaitu menolak taklid buta, mendorong ijtihad, dan menyelaraskan Islam dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Dari peta konsep ini, sama seperti kelompok yang lainnya, apa yang kamu temukan dari peta konsep tersebut? Kita jawab. Toleransi dari tulisan. Memang seharusnya sebagai umat Islam kita lebih menekankan sikap toleransi itu lewat tulisan beliau Buya Hamka. Kemudian dari kelompok 3 pertanyaan selanjutnya, apakah karya sastra sekarang kan era-era digital, sangat jarang sekali kita menemui seorang penulis. Makanya literasi kita itu kurang. Sangat kurang sekali dalam literasi atau pembukuan. Nah, dari karya sastra Buya Hamka itu masihkah relevan sampai sekarang? Apakah masih relevan? Kelompok 3, ya. Ya. Memang benar pikirannya sama. Ini untuk konten digital itu akan hilang. Karena sistem dari dunia digital itu adalah yang paling ramai
yang muncul. Ya kan, lihat di TikTok, Instagram, Facebook, itu ketika viewernya paling banyak itu muncul yang paling atas. Sehingga ketika ada menusan konsep akan tenggelam di dunia digital karena memang viewernya sedikit. Seperti itu. Tapi kalau menulis karya sastra itu akan abadi. Karena apa? Berupa tulisan dan ada bendanya. Yang benar, karya sastra itu akan selama-lamanya abadi, tidak akan hilang. Tentang Raden Ajeng Kartini pada tahun 1879 sampai 1904 di era pergerakan nasional awal kolonial Hindia Belanda dengan medan perjuangan, pemikiran, pendidikan, dan kesadaran gender. Latar belakang pemikiran pembaharuan. R.A. Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada 21 April 1879. Kartini berasal dari keluarga bangsawan Jawa, sehingga ia sempat mengenyam pendidikan di sekolah Belanda. Semenjak dewasa, R.A. Kartini mengalami pengitan yang membatasi kebebasan perempuan. R.A. Kartini dikenal sebagai pelopor perjuangan emansipasi perempuan. Emansipasi perempuan melalui pendidikan sebagai alat membebaskan dari kebodohan dan ketergantungan. Reformasi sosial berbasis kesetaraan dan akal sehat. Kritik terhadap tradisi feodal yang menindas seperti pingitan, perkawinan, paksa, poligami tidak adil. Perempuan harus memiliki hak menentukan pilihan hidup. Pengaruh R.A. Kartini terhadap Indonesia. 1. Di bidang pendidikan atau sosial. R.A. Kartini menginspirasi pendidikan sekolah perempuan, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi perempuan. Dari peta konsep yang tadi kelompok 4 presentasi. Ya, pendidikan untuk seorang perempuan itu bukan ancaman, karena memang setiap manusia itu harus berpendidikan, entah itu seorang laki-laki maupun seorang perempuan. Makanya ketika sekolah berpendidikan, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan itu sama. Kemudian pertanyaan kedua, dari perspektif Islam kontemporer, bagaimana seharusnya pendidikan Islam tentang perempuan, pendidikan perempuan di Islam. Ya. Setara dalam mengakses ilmu. Rasanya setara dalam mengakses ilmu. Seumpama wanita menjadi seorang pemimpin, ya silahkan. Ilmunya ilmu pemimpin. Seorang wanita ketika di ajaran ilmu umum menjadi dokter, seorang pria menjadi dokter dan sebagainya. Akses ilmu pengetahuan umum maupun pengetahuan agama itu sama dan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Terima kasih kepada kelompok 4, berikan aplaus. Anak-anakku semua, dari peta konsep yang telah kita diskusikan dari tokoh pembaharu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Buya Hamka, dan R.A. Kartini. Seharusnya kita mempunyai semangat untuk terus belajar, semangat untuk mencari inovasi supaya kita bisa menjadi manusia yang penuh dengan ilmu, kemudian diaplikasikan ke kehidupan kita sehari-hari, kemudian juga cinta tanah air.
diutamakan pada lingkungan kita sendiri. Ya. Diutamakan pada lingkungan kita sendiri. Kita refleksikan, ya. Refleksi. Kita bayangkan, seumpama kamu sekalian menjadi tokoh pembaharu. Ketika kamu semua sekalian menjadi tokoh pembaharu kita ambil di lingkungan kita sendiri, yaitu di MA Miftahul Ula, di sekolah kita, di madrasah kita. Coba dibayangkan, seumpama kamu menjadi tokoh pembaharu di MA Miftahul Ula, apa yang ingin kamu lakukan? Ya, Aku ingin membuat perpustakaan keliling. perpustakaan keliling. Bisa jadi. Ada yang lainnya? Aku ingin membangun Gerakan literasi. Ini sangat diperlukan. Karena kita memang kekurangan minat baca. Maka literasi ini memang sangat dibutuhkan. Bagus sekali. Kemudian ada lagi? Ya. Peduli lingkungan di sekolah. Karena memang kebersihan itu memang puncak dari takwa, ya, dari takwa, menjaga kebersihan, peduli lingkungan. Ada lagi, silakan. Aku ingin program diskusi dengan teman sebaya untuk pelajaran yang sulit. Teman diskusi, ya. Kalau kita, ya, benar sekali ya. Kalau kita ingin mengetahui sesuatu, biasanya kita lebih dekat kepada teman. Kita belajar kepada teman yang lebih hebat, yang lebih pintar, saling sharing, saling berkomunikasi, maka akan tumbuh pemikiran-pemikiran. Ada yang lagi? Ada? Ya. Merancang, ya. Merancang tentang membuang sampah di sekolah untuk kebersihan, ya. Jaga lingkungan. Jangan sampai terjadi yang kemarin di Aceh terdapat dampak dari lingkungan karena ya memang kurangnya menjaga lingkungan. Kita akhiri pembelajaran hari ini, kita lanjutkan materi minggu depan. Ya, untuk materi kali ini kita simpulkan lagi bahwasanya perubahan dimulai dari kita sendiri. Perubahan dimulai dari kita sendiri, dan warisan terbaik adalah semangat untuk terus belajar, semangat untuk terus mengeluarkan konsep-konsep pemikiran untuk terus berjuang, yaitu mewarisi ilmu pengetahuan maupun ilmu ajaran agama. Ya. Kita tutup materi kali ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu minggu depan, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.